2022 Cina ekspor ke sini untuk tekstil dan garment. Kalau HS code 50 sampai 63. Dia tercatatnya 6,5 miliar US dollar. Satu tahun. Kalau kita ngelihat data BPS, import kita dari Cina itu di Trademap juga ada, tapi datanya sumber dari BPS kita ya. Itu hanya 3,6. Jadi miliar. Selisihnya 2,9 miliar US dollar. Itu kalau dibikin kontainer, dinilai di equivalent kontainer, itu 28.000 kontainer setahun. Ilegal. Bea cukai ini kalau boleh dibilang ini kan dari dulu nih, ini penyakit menahun. Oh, gitu. Penyakit menahun turun-temurun nggak pernah sembuh. Makanya dulu waktu zaman Soeharto kan pernah dibekukan kan. Iya. Bea cukai itu gara-gara kayak gini. Kang, ini misalnya saya punya toko nih Tanah Abang, Erwin juga nih. Erwin ini orang sana nih, iya nggak? Ini mangkoknya sama nih, iya kan? Tapi murahnya di banget kan? Terus kata Kang Redma, ini illegal nih. Terus kita lagi jualan nih, emang nggak ada yang patroli gitu? Iya, harusnya ada yang patroli gitu. Tapi kok dia aman-aman aja gitu ya? Aman, nah, kan berarti kuat banget ya. Oh iya, berarti paket ya itu ya? Negara dia. Di negara dia. Iya, karena negara sekarang kita mah nggak bisa. Kalau dulu saya selalu agak nyindir teman-teman Tanah Abang sih. Oke. Dulu teman-teman Tanah Abang itu nggak pernah protes karena dia barang import dia jual. Sekarang dia ribut. Karena orang Cinanya udah datang sini. Udah serius. Saingan sama orang Cina di sini. Woi, lo dulu barang lo yang kesini, sekarang barang sama orangnya. Dulu dia tutup mata karena sebenarnya dia jualan barangnya sih, barangnya sana. Oh. Nah, itu udah kemana-mana di Bandung itu udah banyak banget orang-orang Cina. Sekarang dia baru teriak-teriak karena Loh, sebenarnya kalau dari kita nggak usah ngomong perdagangan imigrasi aja kan mereka sebenarnya untuk jadi buka usaha atau apa kan nggak segampang. Harusnya itu udah kena imigrasi tuh. Tapi orang ada yang udah lebih dari 2 tahun di sini. Ya itu kan maksudnya mereka pasti visa turis, visa sosial visa. Harusnya nggak boleh jualan. Nggak boleh jualan kan sebenarnya. Bukan negara kita. Itu. Negara dia. Beda negaranya. Karena kemarin kan dari teman-teman IKM yang demo itu, salah satunya minta dirjen imigrasi turun untuk beresin yang kayak begitu. Oh yang kemarin demo yang 5.000 orang itu. Salah satu berarti bea cukai, imigrasi, semua harus semua disentilin tuh sama mereka, berani juga. Apa aja tuh yang demo itu kayaknya jadi menarik tuh. Ya kan itu juga yang Permendak 8 misalkan kan juga ada menteri yang terlalu mendengar asing gitu. Ketika asingnya protes, dia revisi. Siapa kata mereka? Tuntutan menterinya siapa? Yang di perdagangan, Menko gitu ya. Mereka juga minta menterinya tolong jangan terlalu dengar asing. Terus juga minta Bu Sri Mulyani untuk beresin bea cukai gitu. Tadi ada teknik yang agak kencang juga tuh. Bea cukai kerja nggak becus, kita yang di PHK gitu. Oh, kasihan ya tuntutan. Iya loh. Nah terus juga yang imigrasi dia minta itu diberesin supaya turun ke lapangan. Itu kan banyak kelihatan dengan kasat mata. Kasat mata. Bahkan sampai ke Tegal Gubuk orang-orang Cinanya. Orang Cina yang serius nih Tegal Gubuk Jawa Tengah Brebes tuh. Tegal Gubuk dia bawa mobil pick up. Kan bawa kain, bawa baju. Kalau cuma 1 euro dia langsung jual di situ. Kalau mau agak banyak nanti dia kirim dari gudang. Ini orang Cina buka dagang kaki 5 tuh. Maksudnya ini illegal kan? Illegal pasti. Ya orang Cina. Dan itu orang Cina yang dari sananya. Dari negeri sana datang ke sini jualan di sini. Dia paling punya dua orang pegawai orang kita lah pegawainya. Hebatnya negerinya Mas ya. Gubuk gitu ya kalau dia Tanah Abang masih itu kita masih ke Tegal Gubuk aja orang Cina tahu. Kita aja kalau lu aja nggak tahu kan Tegal Gubuk. Iya nggak tahu. Makanya itu. Oh ini berarti sebetulnya kasihan juga ya penjual ini ya pedagang-pedagang. Penjual udah. Jadi retail kan kalau kemarin kita ribut retail yang online kan yang kalah bersaing. Yeah. Sekarang yang offline. Pun juga dihantem gitu juga ya. Dihantem juga. Sedih sih lihat. Ini sebelum kita masuk ke lika-liku bea cukai. Nah, sebetulnya kenapa sih Mas yang ini dulu nih? Yang mana? Ya ini kenapa? Kok sampai ke bisa Iya dia ngelihat pasar kita besar. Pasti ya. Dia kemana-mana ke India ditutup. Sekarang India kan kena bea masuk terus juga ada standar macam-macam dia terapin lah. Ke Turki, Uni Eropa udah pasti, ke Amerika juga di ban. Pasar kita yang gampang dimasukin dengan yang cara-cara ilegal. Yang paling gampang cuma pasar kita aja. Dia ke Brazil, ke Meksiko sekalipun juga ditutup barang-barang Cina.
Nah, daripada dia di sana nganggur kan, udah kirim ke sini suruh jualan di sini aja. Orang-orang di Cina-nya. Ada advice buat pemerintah Indonesia? Ya pasti. Apa? Itu ya Dari Kang Retma apa advice-nya nih? bea cukai yang harus dibenerin. Sebetulnya ya. Hanya satu itu kalau kita ngomongin market, bea cukai ini ya benerin. Karena regulasi apapun, termasuk yang regulasi kemarin Pak Zulhas mau kenakan 200%. Oh, barang-barang Cina itu. Barang-barang Cina. Kalau selama bea cukainya masih seperti ini, yang ilegalnya masih akan tetap banyak, itu percuma 200% itu. Nah ini sekarang kita masuk nih. Apa lu tadi mau apa? Bea cukai dong. Lika-liku, apa? Lika-liku. Ya bea cukainya kenapa bisa begitu? Oh, kenapa tuh, Mas? gitu. Kenapa? Ada apa? Iya Pak, jadi dengan bea cukai gitu kan. Apa tuh pertanyaan Erwin, kenapa tuh? Bea cukai ini kalau boleh dibilang ini kan dari dulu nih, ini penyakit menahun. Oh, gitu. Penyakit menahun turun-temurun nggak pernah sembuh. Makanya dulu waktu zaman Soeharto kan pernah dibekukan kan. Iya. Bea cukai itu gara-gara kayak gini. Dibekukan karena kayak gini, makanya dulu pakai PSI, Pre-Shipment Inspection. Jadi istilahnya Pak Harto udah nggak percaya sama bea cukai dibekukan. Jadi Itu selama berapa? 10 tahun ya kalau nggak salah ya? 5 apa 10 tahun kan? Lama juga loh itu. Lama itu. Iya, itu lama. terus lanjut. Maksudnya mungkin buat potong generasi ya. Tapi ternyata mengakarnya jauh banget ke bawah. Jadi begitu udah dibekukan juga nggak kapok-kapok ya, karena duit enak kali ya. Iyalah, berapa tadi 680 juta, 150 juta, 700 Ya, kalau juta. enggak, kita kan orang awam nih Mas. Ya kan maksudnya lika-liku pintu belakangnya bea cukai atau apa kan pasti kan Kang Retma yang tahu kan. Itu permainannya gimana sih Mas? Penasaran nih. Ya salah satu yang tadi kan borongan, itu satu. Terus juga ada namanya jual beli. Kalau sekarang kita dibuka nih, di Shopee, di Tokopedia, itu banyak perusahaan logistik ya. Itu nawarin jasa import borongan. Ada ini, menawarkan jasa import, macam-macam nih. Impor resmi, impor borongan, impor door to door, undername. Berarti yang ini ada impor resmi, ada impor borongan. Berarti yang ini nggak resmi dong. Itu udah diiklanin, coba iklan aja. Ada pilihan, iya kan? Mau yang resmi, gue juga bisa. Yang nggak resmi, gue juga bisa gitu kan. Jadi nyelundup, itu udah nggak diam-diam tuh, udah buka. Gue bisa nyelundup. Bisa. Dan itu kita sering tunjukin sama pemerintah. Langsung saya buka di layar. Searching jasa impor borongan, langsung keluar berbagai. Ditunjukin ke pemerintah kan? Ditunjukin pemerintah. Jawabannya apa? Wah, udah sampai segini ya, gitu kan. Tapi begini dari dulu, dari zaman begini terus kan? Begini. Jangan-jangan belagak kaki di depan Kang Retma. Oh, udah sampai segini ya, padahal udah tahu. Salah satunya dia owner ya. Kok Kang Retma udah tahu gitu maksudnya? Terus Kang, lanjut. Yang SI itu, apa tadi? SI ya? PSI. Ya PSI. Apa itu kan PSI? Pre-Shipment Inspection. Okay. Jadi pemeriksaannya itu dilakukan di negara asal. Dilakukan oleh SGS dulu waktu zamannya Pak Harto itu. Kalau yang sekarang kan tadi ada satu yang apa? Selain itu tadi ada apa lagi? Selain borongan yang sekarang itu. Yang borongan ada juga undername terus undername itu kalau saya mau ngimpor tapi saya nggak punya izin impor. Nah, nggak boleh punya izin impor. Harusnya nggak boleh saya pakai, kan harus kayak sendiri. Tapi itu bisa dipakai, jadi impornya atas nama Kang Erwin. Nah, gitu. Tapi itu yang punya aneh juga sih, yang punya izin impor perusahaan logistik. Kan aneh gitu. Harusnya punya izin impor kan perusahaan tekstil ya, atau trader. Tapi perusahaan logistik bisa punya izin impor. Nah itu diperjualbelikan. Terus juga bisa pakai modus under invoicing yang paling banyak. Under invoicing ini bukan ilegal. Spanyol. Oh, separuh nyolong. Celaka ini dunia. Negaranya Mas, celaka ini mah. Gak apa-apa, yin and yang katanya. Separuh nyolong satu bukan kontainer. Asian Valley gitu ya. Bukan Asian Valley. Ini bukan Asian Valley. Pasti bukan Asian Valley. Bukan. Iya, satu kontainer itu kan rata-rata 20 ton lah kalau pakaian jadi atau kain. Harganya 2 miliar gitu. Nah, sama dia ditulis di PIB-nya, PIB itu pemberitahuan impor barang. Ditulis di PIB-nya itu cuman 10 ton, harganya 1 miliar. Berarti kan bayar pajaknya cuman yang dihitungnya dari yang 1 miliar. Nah, berarti 1 miliar lagi, itu nggak bayar. Nggak bayar. Terus kemana tuh? Biasanya permainannya? Apanya? Itu permainan. Ya nggak bayar, bagi-bagi.
Ya begitulah. pasti tahu lah. Kan nggak mungkin ada satu kontainer kok cuma 10 ton. Kan nggak mungkin lah. Nah, dia juga udah bisa ngitung lah petugas itu. Karena ada harga rata-rata kan nggak mungkin ada satu satu kontainer kilo, ya, itu kilo. harganya, masa harga antara baju dengan harga benang satu kontainer masa sama? Kan pasti baju lebih mahal dong dibanding harga benang. Gitu. Iya, Kan karena udah kan banyak proses. itu kan cuma benang. Kalau ini kan udah jadi. Udah Iya jadi, kan. gitu. Iya. Jadi kalau begitu itu harusnya tahu lah gitu. Terus udah kelihatan di sini. Nah, yang jadi masalah itu permainannya itu selalu di PIB, pemberitahuan impor barang. Jadi kalau di negara lain itu, misalkan saya impor dari Cina nih. Di Cina kan udah ada namanya manifest atau apa ya? Kalau di sini PEB ya, kalau di sana manifest, ada invoice-nya, packing list segala macam. Di sana itu nggak akan mungkin dia kong kali kong ngakuin bohong. Karena kalau di Cina bohong, kan nggak mungkin di sana satu kontainer harganya 2M sama dia ditulis 1M. Karena di Cina itu dapat namanya rebate, Kang. Rebate itu Apa itu? Rebate itu kalau dia ekspor, dia dapat duit dari pemerintah. Seperti subsidi gitulah. Jadi kalau dia harusnya satu kontainer 2 miliar sama dia terus ditulis 1 miliar kan dia rugi berkurang. Iya rugi. Dia resmi kan? nih. Ya. Resmi gitu. Oke. Nah, terus yang namanya manifest sana kan nggak mungkin bohong karena diperiksanya oleh insuran. Oke. Insuran kan nggak mungkin bohong. Nggak mungkin. Nggak mungkin bohong. Nah, cuman ini jadi masalah, begitu nyampe sini harusnya yang jadi acuan bea cukai itu manifest sana dong. Kalau ini enggak. Ini enggak, karena kan resmi. Karena resmi di sana. Iya, oke. Nah, di sini bikin sendiri lah importirnya, yang jasa logistiknya bikin sendiri. Namanya PIB, pemberitahuan impor barang. Makanya tadi yang di sana harganya harusnya 2M, sama dia tulis 1 M. Jadi itu udah rahasia umum lah. Tahu dong sebenarnya orang dia yang bikin PIB. Tahu dia yang bikin PIB, ini kan di dia. Ya PIB-nya di dia. Berarti ada terindikasi ada koordinasi juga dong ya? Oh, itu pasti koordinasi. Itu udah pasti ya? Udah pasti ada koordinasi. Ini baik lagi yang tadi, backingnya pelangi itu yang warnanya dia nggak bisa sebut. Karena buta warna tadi. Yang dia buta warna tadi. Ya. Ya, ini bea cukai ya, satu-satunya ya bea cukai kalau mau sebetulnya ya. sini. Mau dikasih kebijakan apapun gitu ya. Selama bea cukai ini masih seperti ini, barangnya bocor. Sebetulnya menterinya tahu ya? Oh, sangat tahu. Sangat-sangat tahu. Bukan hanya menterinya aja. Siapa? Menteri yang lain-lain juga. Menteri apa? Menteri Keuangan kan, bea cukai kan pasti di bawah Menteri Keuangan. Iya. Dia pasti tahu. Tahu. Terus menteri apa lagi? Menteri Perdagangan tahu. Tahu. Perindustrian tahu. Menko tahu. Ini semua, karena ini bukan udah rahasia umum, rahasia tapi umum. Nah, yang ngomel-ngomel tadi tuh koperasi tahu juga sebetulnya ya? Tahu. Sebetulnya tuh ngomel-ngomel juga nyentil menteri-menteri yang tadi itu kali ya? Makanya dia udah bingung juga. Udah bingung juga. Iya, ini semua udah bingung karena yang terlibat banyak. Berarti harus harus ada political will dong dari pimpinan menteri-menteri itu siapa? Harus dari Pak Jokowi. Oh. Harus Pak Jokowi yang ini. Dan menurut Kang Retma, Pak Jokowi tahu nggak? Tahu. Kalau kita ngelihat nih berapa kali Pak Jokowi pidato kan di Istana Negara, ya kan? Kita udah tahu siapa yang main. Kita udah tahu bagaimana caranya nyelundup. Kita tahu kenapa harus impor terus. Nah, itu padahal udah sampai digituin. Udah sampai digituin. Bahkan terakhir itu Permenak 36 itu kan keluar atas perintah Pak Jokowi kan. Permenak 36 ini isinya untuk pengendalian impor. Nah, jadi yang dulu impor garment itu bebas-bebas aja, di Permenak 36 itu harus namanya pakai izin impor. Nah, izin impornya harus melalui rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian. Oke. Nah, jadi lebih susah nih. Ya. Kan Pak Jokowi kan maunya kalau udah bisa dibikin di sini, ya nggak usah impor. Ya. Makanya dikendalikan di situ. Nah, itu kan makanya Pak Jokowi tahu banget nih masalahnya. Ya. Nah, cuman hebatnya lagi nih bea cukai nih. Jago banget mainnya. Oknumnya ya maksudnya. Oknum. Kita bicara oknum. Jago banget bea cukai. Dia bikin itu pelabuhan stuck. Gini nih. Kalau ada orang nggak punya izin impor, masuk pelabuhan, lebih dari seminggu harusnya dikeluarin loh. Iya. Oke. Nah, ini barangnya ditumpuk di situ. Biar macet. Biar macet. Jadi nanti dia akhirnya ngomong sama ibu
Industri, kayak ini nggak bisa keluar nih gara-gara macet. jadi ini kalau kita nih yang pedagang bener, malah barangnya katanya yang pedagang bener-bener itu kan yang ditahan-tahan kan, pabrik lah apalah. Jadi semua pabrik tiba-tiba kontainer yang nggak bisa masuk di pelabuhan, ya marah-marah dong, teriak semua. Padahal itu yang gitu. disimpan di pelabuhan, yang banyaknya awalnya, Iya. itu yang nggak punya izin impor. Jadi import nakal. Oh, Harusnya langsung dikeluarin kalau nggak punya izin impor. Dan dia nggak akan mungkin punya izin impor karena nggak sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Perindustrian. Jadi emang perindustrian nggak dikasih izin impor. Ini di perilaku ini udah kejadian tuh yang macet, yang belagak Yang macet kemarin, gini. yang Kemarin ini. Yang bulan kemarin. Terus solusinya apa tuh? Akhirnya kan Pak Jokowinya dilaporinnya dilaporinnya bahwa susah. Gara-gara ini pelabuhan jadi macet. Orang Pak Jokowi marah lagi ya. Lu kerja beresin Nggak bener. cepet lah. Kira-kira gitu kira-kira ya. Jadi akhirnya Kemendak 36 direlaksasi lagi. Gitu. Ini ulah-ulahnya ya, jago banget ini. Importer ini bikin intrik-intriknya keren lah. Ya emang kalau di negaranya Mas buat ngolah-ngolah gitu emang jagonya ya. Kalah bahkan deh. Iya, yang udah bener aja dibikin bolak-balik. Kalau peraturan mah gampang bisa lah dirubah-rubah. Akhirnya berubah lagi tuh. Ya berubah lagi. Permendak lah. Nih asalnya nih, ketika Permendak 36, saya dapat cerita dari teman-teman di IKM. Shopee itu udah mau kontrak sama teman-teman di IKM. Ketika Permendak 36. Karena kan dia kena ini kan, kena hambatan banyak kan. Jadi dia gudang-gudangnya otomatis bisa kosong nih kalau kena hambatan. Iya. Nah, tapi begitu berubah lagi Permendak 8, itu cancel order. Sayang dong. Sayang. Hah? Jadi sebenarnya kalau memang ini benar, TikTok itu oke karena isinya produk-produk Indonesia semua. Harusnya. Jadi TikTok itu, jadi yang Bukan, ya nggak usah Indonesia aja boleh, tapi harusnya yang bener juga ya. juga. Terus algoritma juga dong harusnya. Algoritma itu harusnya ada indikasi dimainin nggak sih? Oh itu kan? pasti. Makanya kemarin kan yang buat Pak Teten marah itu kan masalah algoritma. Nah itu gimana tuh? Boleh sama-sama boleh, sama barang lokal, barang-barang IKM, sama barang-barang impor, sama-sama boleh dagang di Shopee kan. Cuman ketika algoritmanya udah dimainin, ya pasti yang di atas barang-barang IKM pasti di bawah. Yang barang-barang impor pasti akan di atas. Dan itu lapak-lapak yang jual barang-barang impor, yang memang asli punya orang-orang Cinanya, itu yang di atas semua kan. Udah harganya murah. Kapan kita nyari ke bawah? Popularity dia yang keluar, harga murah dia yang keluar. Makanya kayak lu beli barang harga mahal biar keluar. Ketemu lo Indonesia lu. FYP semua. Oh gitu ceritanya. Parah juga ya Mas ya? Aduh. Jadi kalau misalnya di Wakanda sih saya udah nyerah gitu loh. Makanya saya pengen nilik-nilik negara tetangga Wakanda nih. Negaranya Kang Redma nih. Kalau kita nggak nyerah. Nggak nyerah. Cerita dong supaya teman-teman juga tahu gitu kalau di zaman Pak Harto itu kan cerita ini potong 2 generasi apa 1 generasi itu ya 10 tahunan gitu kan. Di apa sih? Di hold itu ya. Iya. Bea cukai, iya kan? Iya. Nah kalau menurut Kang Redma tuh harusnya gimana? apa teman-teman yang teman-teman mau dari bea cukai lah gitu supaya apa gitu? Yang pertama ya sama, harus kita ambil langkah seperti Pak zaman Soeharto. Karena ini udah kronis. Ambil langkah jalan seperti zaman Soeharto. Terus yang perlu itu sebetulnya penindakan hukum. Nah, ini kalau udah terbukti penindakan hukum, ya harus ada ya. Ini kalau kita mau benar-benar penindakan hukum ya, mungkin 30%, 40% orang di bea cukai itu akan kena semua. Masuk penjara? Masuk kena kalau itu melanggar aturan. Gue kira 70% jadi nggak ada yang kerja. Oh gitu. Iya, tapi meskipun kita tahu lah teman-teman bea cukai juga kalau ngelihat kemarin ada yang protes dari internal, karena sempat ada surat dari pegawai-pegawai mudanya tuh, surat terbuka pegawai-pegawai mudanya. Jadi teman-teman bea cukai juga ada yang masih punya integritas, punya kesadaran itu masih banyak gitu ya. Tapi kan dengan kondisi kayak gini juga kadang-kadang ya taulah ASN kalau misalkan di satu lingkungannya udah dikuasai. Kalau zaman Gus Dur dulu kan sempat diomongin tuh. Kenapa ngubarin Kemensos gitu kan? Kalau ada tikus di lumbung kan
cari aja tikusnya gitu kan. Tapi Kalau ini enggak. misalnya kata Gus Dur, tikusnya nguasain lumbung. Kang, nih pertanyaan terakhir nih. Ini kan udah mau ganti pemerintahan nih, Oktober nanti nih. Aku sih pengen dengar, masa bea cukai? Aku masih penasaran. Oke, Bea oke, cukai apa? nggak punya cara untuk gimana supaya paling nggak minimal mencegah dulu lah inilah gitu kan. Dengan cara apa gitu, misal PIB-nya lah diganti atau apanya lah diganti supaya minimal ya udah deh yang sedup-sedupan gini juga nggak ada lagi deh gitu kan. Kedepannya Nggak ada bisa. saran. Itu tadi kan bonggolnya tadi. Nggak bisa dari bea cukai. Iya. Harus dari Pak Jokowi. Harus dari Pak Jokowi. Harus dari Pak Jokowi. Makanya itu tadi akhirnya gue tanya ini. Ini kan udah mau pergantian pemerintahan nih. Nah, Ada harapan nggak presiden baru itu nanti nih untuk ini? kalau- Tata kelola ini bea Kalau cukai. saya lihat mau nggak mau ya, presiden baru harus beresin. Karena ini kan masalahnya bukan di tekstil aja ya. Kalau kita ngeliat situasi ekonomi kayak gini kan, situasi ekonomi gini, saya bisa bilang bahwa ini bea cukai salah satu penyebabnya. Ke bawah ekonomi Indonesia Ke bawah jelek ekonomi sebenarnya. Indonesia kayak gini. Semua kan kita bilang nggak cuma tekstil aja, tekstil kronis dan parah yang Nah, itu kalau yang lain. parah gitu. Dan kalau saya juga di Kadin, Bang. Saya Iya. di Kadin juga. Teman-teman elektronik juga sama. Cuman yang berani speak up itu teman-teman tekstil. Kepepet. Udah nggak ada kerjaan. Iya, iya. Teman-teman makanan minuman, teman-teman elektronik, teman-teman di keramik, ban, Pada sepi-sepi ya. Offline itu kasihan loh. kasihan mereka. Udah sepi malah pedagang dari Cinanya jualan di sini. Lo keterlaluan tuh ya bener kalau sampai kayak gitu ya. Perkakas gitu ya, yang perkakas alat-alat rumah tangga, itu udah kan bahkan sampai jarum, sampai paku pun kita impor. Allahu Akbar. Pabrik paku aja nggak bisa, nggak bisa. Pacul itu saingan. masih nggak sih itu? Dulu kan sempat impor pacul. Jangan-jangan ulekan nanti juga. ke kota kecil di Jawa Tengah nih, di kota Pekalongan. Gua ketemu orang Cina jualan aksesoris handphone, geredekan bawa tas, gila dong dia. Di Pekalongan itu loh. Dia udah geredekan nawarin toko-toko handphone. Gila. Enggak, yang Ngomong gue aja bingung Indonesia nggak jangan bisa. sampai nanti ulekan juga impor loh, itu batu loh men. Lo maksud nggak bisa? Itu nah makanya nih harapan apa nih? Iya, jadi Pak mau nggak Prabowo mau- presiden nih nanti nih. Mau nggak mau kan harus beresin Oke. masalah ini gitu. Karena kalau enggak, ya dengan dolar kayak gini aja kita udah deg-degan. Oh iyalah. Udah deg-degan. Iya. Ini bisa jangan ya. Jangan sampai seperti kita waktu tahun-tahun dulu, waktu dolar dari berapa dulu sempat sampai 20.000 tuh waktu 98. Waktu Pak Harto lengser kan dolar sampai 20.000 waktu itu. Harga pangan naik, semuanya naik gitu ya. Nah mau nggak mau harus dijaga, jangan sampai ke wilayah itu, jangan sampai dengan kondisi itu. Ya mau nggak mau harus beresin industrinya. Kalau industrinya beres, barang importnya bisa ketahan gitu ya. Ya kita kan dolar harusnya bisa balik lagi. Karena kalau sekarang kita impor terus dolar terus keluar kan. Bener. Dolar terus keluar. Di sisi lain belum itu dulu itu kita kan impor BBM nih. Impor BBM banyak. Iya. Yang nopangnya industri karena industrinya ekspor. Iya. Iya. Sekarang industri itu sama-sama impor. Siapa yang nopang? Tuh, itu harapannya dari Kang Retma. Terakhir deh satu lagi. Aku jadi gara-gara ngomongin jadi kepikir. Nah sekarang kalau kayak kain barang-barang import itu sudah banyak di Indonesia, apa gitu kan? Akhirnya kan kalau misalnya berapa, ya sekarang istilahnya baju itu ada, ya kita punya UMKM mau gimana gitu kan? Itu gimana tuh Kang? Emang nggak ada, ini- nggak ada, Itu nggak kan ada yang penindakan? UMKM kan yang nopang kita loh pada waktu Iya, krisis makanya krisis moneter moneter. 98. Iya, Nggak sekarang usah COVID aja juga karena Iya. UMKM pada bekerja semua kan di Iya. rumah-rumah. Nah, gimana sekarang tuh? yang IMKM-nya kan kemarin langsung turun 5.000 itu ya IMKM Ikut. keras. Keras. Bukan ikut aja, teriaknya keras. Iyalah. Teriaknya keras dan siap fight. Makanya kita nggak nyerah, kita siap fight gitu ya. Ini kan juga supaya teman-teman yang timnya Pak Prabowo juga tahu kondisinya. Jadi nanti juga bisa ngambil tindakan lah. Tapi sebelum itu sih sebetulnya Iya. ini karena udah kronis banget nih Kang. Kronis ya? Udah kronis banget. Jadi kita minta jangan nunggu Pak Prabowo lah. Harusnya Pak Jokowi bisa ambil tindakan. Masih Jangan percaya nunggu. apa? Ya harus. Mau nggak mau harus. Karena kalau nunggu Pak Prabowo nanti berapa lagi yang akan mati, pabrik-pabrik yang akan mati lebih susah lagi. Karena kalau pabrik kalau masih nurunin produksi ya masih bisa jalan lagi ya. Iya. Tapi kalau udah mati sebulan, 2 bulan, Susah. ininya mesinnya. Dulu ada pemimpin saya di Wakanda.
Sebelum kepilih bilang, tenang, nanti kalau saya kepilih, ekonomi cus, gitu. Malah sekarang apa? Dolar di Wakanda, cus, gitu. Nah, kalau menurut Mas, masih percaya nih? Ya, kita kan nggak punya pilihan lagi, harus. Oke, gitu ya. Berapa lama tuh kalau yang kain-kain ini bisa habis hingga akhirnya ekonomi? Kan ini sundupan ada di pasar-pasar. Jangan-jangan kita beli, gue batik, sorry ya. Masih bikin Pekalongan. Lu punya sweater nih, jangan-jangan buatan Cupo nih. Kita orang awam nggak ngerti kan, buatan karena mana gitu. Bahan enak, model bagus, beli murah. Murah. Gitu. Iya. Itu Gitu. berapa kalau lama udah tuh nyampe supaya hitungan kita kalau misalkan stop, misalkan impor pun di stop ya, tadi borongan, bea cukainya udah kerja bener, impor di stop. 6 bulan, 8 bulan itu barang impor nggak akan habis. Jadi kita masih harus nunggu sekitar 6 bulan untuk bisa produksi lagi. Mati dong gitu. Udah keburu mati. Makanya harus ada tindakan lain. Apa itu? Apa tuh? Apa nih? Musnahin barang itu. Hah? Harus dimusnahin. Kalau mau nggak mau. Kalau mau nyelamatin. Perlu kepolisian untuk yang menindaklanjuti itu. Iya. Dan karena itu kan juga udah jelas. Udah jelas. Kapan panjang lagi lu? Ntar lu bicara polisi kenapa nggak mau nindak nih? Itu udah jelas itu. Kalau menurut lu gimana, Win? Oke, udah sampai sini aja nih. Udah 1 jam. Iya, ntar kita nggak kelar-kelar. Sampai ketemu lagi. Ciao.